Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Nama Budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ilana Kristina Pameta Parusip. Kami SGDA 6 akan memaparkan studi proyek kami dengan judul Pengaruh Latar Belakang Agama dan Budaya terhadap Persepsi Penggunaan Kontrasepsi. Perkenalkan, saya Nima Danandita Dusarani dengan 3 digit terakhir 135 dan saya akan memaparkan tentang latar belakang student project kami. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam pertumbuhan penduduk yang telah mencapai 280,73 juta jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,13 per tahun. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran dalam penggunaan kontrasepsi yang berdampak signifikan pada perencanaan keluarga dan juga pengendalian populasi. Persepsi masyarakat terhadap kontrasepsi seringkali dipengaruhi oleh faktor agama dan juga faktor budaya. Oleh karena itu, dokter di layanan kesehatan primer seringkali dihadapkan dengan tantangan dalam berkomunikasi lintas budaya, dan juga dokter diharapkan dapat menemukan strategi komunikasi yang efektif untuk mengubah pandangan pasien yang cenderung tradisional terhadap penggunaan kontrasepsi yang modern. Sehingga rumusan masalah dari student project kami adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk definisi dari kontrasepsi merupakan metode dan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang mencakup berbagai teknik seperti pengobatan atau perubahan dalam proses reproduksi untuk memungkinkan aktivitas seksual tanpa pembuahan. Hal ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari alat fisik seperti kondom dan alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device, hingga juga seperti metode hormonal seperti pil KB, suntikan, dan implan. Nah, metode kontrasepsi juga dapat berkontribusi dalam pencegahan penularan penyakit menular seksual dan menjadikannya komponen penting dalam kesehatan masyarakat serta perencanaan keluarga. Kontrasepsi yang efektif juga berperan dalam mencegah kesakitan dan kematian terkait aborsi, dan evolusi metode kontrasepsi mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemajuan dalam layanan kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai pengaruh latar belakang agama terhadap penerimaan dan penolakan penggunaan kontrasepsi di layanan kesehatan primer. Jadi, latar belakang agama ini secara signifikan mempengaruhi persepsi dan juga sikap masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi di layanan-layanan kesehatan primer. Ajaran agama ini sering memberikan panduan ketat tentang moralitas dan juga reproduksi, sehingga membentuk pandangan individu terhadap kontrasepsi. Misalnya pada agama Katolik, sering menentang kontrasepsi buatan, sehingga mendorong penggunaan metode alami seperti pantang berkala. Sebaliknya, dalam ajaran agama Islam, meskipun ada variasi interpretasi, penggunaan kontrasepsi ini umumnya diizinkan, dengan syarat tidak merusak kesehatan dan juga disetujui bersama oleh pasangan. Beberapa mazhab Islam juga menganggap bahwa kontrasepsi ini sah selama tidak permanen dan juga sesuai dengan prinsip agama. Selanjutnya, perbedaan dalam ajaran dan interpretasi agama menyebabkan variasi signifikan dalam penerimaan dan penggunaan kontrasepsi di berbagai komunitas. Contohnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Iran yang menetapkan kebijakan keluarga berencana progresif. Tingkat penggunaan kontrasepsi cenderung tinggi berkat dukungan pemerintah dan interpretasi agama yang lebih fleksibel. Di sisi lain, di beberapa negara Afrika dengan mayoritas Kristen yang terpengaruh ajaran Katolik yang ketat, tingkat penggunaan kontrasepsi seringkali lebih rendah. Baik, izin melanjutkan. Persepsi agama terhadap kontrasepsi mempengaruhi cara informasi disampaikan di layanan kesehatan primer. Petugas kesehatan perlu sensitif terhadap keyakinan agama pasien untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan cara yang tidak menyinggung dan lebih diterima. Nah, jadi mengingat pengetahuan dan sikap yang lebih positif, seringkali ada di masyarakat yang lebih sekuler atau agamanya tidak melarang penggunaan kontrasepsi secara tegas. Sekian. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh latar belakang budaya terhadap penerimaan dan penolakan penggunaan kontrasepsi di layanan kesehatan primer. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kontrasepsi. Yang pertama adalah nilai-nilai budaya yang mendukung penggunaan kontrasepsi. Jadi nilai progresif sendiri mendukung kesadaran dan juga penerimaan kontrasepsi dalam kesehatan reproduksi. Selain itu, dukungan terhadap keputusan mandiri juga memperkuat kemampuan pasangan dalam memilih kontrasepsinya. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan meningkatkan pemahaman manfaat kontrasepsi. Kampanye yang efektif juga telah berhasil mengubah sikap dan juga dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah akses terhadap layanan kesehatan primer. Akses yang mudah ke informasi dan juga layanan kontrasepsi sangat penting. Pusat kesehatan primer juga berperan sebagai sumber informasi dan dipercaya untuk kesehatan reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan kontrasepsi dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu norma sosial, mitos dan kepercayaan budaya, serta peran agama dan tradisi. Yang pertama adalah norma sosial. Norma sosial sangat mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan kontrasepsi modern. Penelitian di Kenya dan Nepal menunjukkan bahwa individu lebih cenderung menggunakan kontrasepsi jika rekan-rekan mereka melakukannya. Di Nigeria, norma sosial terkait perencanaan keluarga juga mempengaruhi penggunaan kontrasepsi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya mempengaruhi atau memotivasi individu, tetapi juga membantu mengatasi hambatan seperti stigma dan kurangnya dukungan sosial. Kemudian yang kedua adalah mitos dan kepercayaan budaya.
mitos dan kepercayaan budaya menghambat penggunaan kontrasepsi. Contohnya saja di Kenya dan Nigeria terdapat kekhawatiran yang salah bahwa kontrasepsi bisa mengancam kesuburan, menyebabkan kelainan bawaan, atau meningkatkan promiskuitas. Di Mesir, persepsi keliru seperti pil KB yang dianggap menyebabkan kanker atau IUD yang dianggap bisa bergerak ke jantung mengakibatkan rendahnya penggunaan kontrasepsi. Selain itu, di Ethiopia, mitos tentang penggunaan efek samping dan keinginan untuk memiliki lebih banyak anak juga menjadi penghambat adopsi kontrasepsi. Kemudian terakhir adalah perang agama dan tradisi. Perspektif agama menciptakan konflik dengan praktik kesehatan reproduksi modern termasuk kontrasepsi. Tingkat religiusitas yang tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai agama berperan sebagai faktor utama penolakan terhadap kontrasepsi. Di Ethiopia, umat muslim cenderung mengurangi penggunaan kontrasepsi dibandingkan kelompok agama lainnya. Penyediaan kesehatan yang menolak memberikan pelayanan yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka juga menghambat penyediaan layanan kesehatan reproduksi. Pendekatan layanan kesehatan primer harus disesuaikan secara sensitif dan komprehensif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama dan budaya dalam persepsi penggunaan kontrasepsi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan kultural bagi petugas kesehatan dengan memastikan bahwa petugas kesehatan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan agama dan budaya terkait penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk meningkatkan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap program kontrasepsi. Melibatkan mereka dalam dialog terbuka, sosial bersama, dan program pendidikan berbasis komunitas. Yang ketiga, dengan menyesuaikan materi edukasi dan komunikasi yang meliputi penggunaan bahasa lokal, simbol-simbol yang sesuai, serta cerita dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah konseling personalisasi yang sensitif terhadap budaya dan agama, di mana pendekatan personalisasi dalam konseling kesehatan reproduksi penting untuk menghormati keyakinan pasien. Petugas kesehatan harus mendengarkan kekhawatiran pasien, menyediakan berbagai pilihan kontrasepsi, dan mendorong dialog terbuka agar pasien merasa nyaman dan bertanya dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, pengembangan kebijakan yang mendukung layanan kesehatan reproduksi berbasis budaya dan agama, di mana pemerintah dan lembaga kesehatan harus mengembangkan kebijakan yang mendukung akses dan penerimaan layanan kontrasepsi yang ramah budaya dan agama. Kebijakan ini harus inklusif, mempertimbangkan kebutuhan dan keyakinan berbagai kelompok masyarakat, serta memastikan akses yang adil dan merata. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, layanan kesehatan primer dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama dan budaya. Selanjutnya adalah strategi layanan kesehatan primer yang dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan penggunaan kontrasepsi di masyarakat. Yang pertama adalah dengan pemetaan sosial dan budaya. Penelitian yang dilakukan untuk memahami pandangan, kepercayaan, dan sikap masyarakat terkait kontrasepsi harus mempertimbangkan pemetaan norma sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi penerimaan kontrasepsi. Faktor-faktor seperti agama, etnis, tingkat pendidikan, dan status sosial harus diidentifikasi untuk mengembangkan pesan yang relevan bagi setiap kelompok. Misalnya, pada suatu penelitian menemukan bahwa kepercayaan religius serta budaya mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi di wilayah kerja. Terus, selain itu, masih ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa budaya juga mempengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samarinda Kota dengan 63% responden yang memiliki budaya yang mempengaruhi perilaku penggunaan alat kontrasepsi. Dengan demikian, pemetaan sosial dan budaya yang lebih dalam diperlukan untuk memahami dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan kontrasepsi di masyarakat. Yang kedua adalah dengan pengembangan pesan yang sensitif dan inklusif. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan penerimaan kontrasepsi, pengembangan pesan yang sensitif dan inklusif sangat penting. Pesan-pesan yang menghormati dan mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama harus digunakan. Mereka harus menghindari konfrontasi dan lebih menekankan pada manfaat kesehatan keluarga dan kesejahteraan. Dengan demikian, pesan-pesan tersebut dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontrasepsi dalam kesehatan reproduksi. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana juga terbukti sangat efektif dalam menyampaikan informasi tentang kontrasepsi. Informasi harus disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan analogi dan contoh sehari-hari. Untuk meningkatkan penerimaan kontrasepsi, pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya dan agama perlu dilakukan, karena pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontrasepsi dalam kesehatan reproduksi dan meningkatkan penerimaan kontrasepsi oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, juga ada edukasi dan pelatihan untuk petugas kesehatan dalam konteks meningkatkan pemahaman dan penerimaan penggunaan kontrasepsi di masyarakat dengan berbagai beragam latar belakang. Edukasi dan pelatihan untuk petugas kesehatan memberikan pelatihan itu sangat penting. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan mengenai sensitivitas budaya dan agama. Dengan demikian, mereka dapat berinteraksi dengan lebih efektif dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi. Selain itu, penggunaan komunikasi
antar pribadi juga sangat penting. Petugas kesehatan harus dilatih dengan keterampilan komunikasi interpersonal dan empatik dan menghormati agar dapat membangun kepercayaan dengan pasien. Dengan demikian, pasien akan lebih terbuka dan mau menerima informasi tentang kontrasepsi sehingga meningkatkan penerimaan dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi. Baik, perkenalkan saya Jeng Permani, izin untuk melanjutkan strategi selanjutnya yang keempat, yaitu peningkatan informasi melalui berbagai media, bisa melalui media massa seperti siaran radio, brosur, spanduk maupun iklan, dan juga bisa melalui media sosial seperti konten-konten menarik yang disebar melalui Instagram atau TikTok. Kemudian yang kelima, melalui pendekatan komunitas seperti mengadakan acara edukasi di sebuah komunitas, seperti mengadakan seminar, diskusi kelompok maupun lokakarya. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, bisa melakukan pengumpulan feedback dari masyarakat dan studi lanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan berdasarkan apa yang dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa agama dan budaya memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat dalam menerima dan menolak penggunaan kontrasepsi di layanan kesehatan primer. Kemudian, pendekatan seperti pelatihan kultural bagi petugas kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, penyesuaian materi edukasi, konseling personalisasi, dan pengembangan kebijakan inklusif sangat penting untuk mengatasi tantangan perbedaan agama dan budaya dalam persepsi penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya, strategi komunikasi yang komprehensif meliputi pemetaan sosial budaya, pengembangan pesan yang sensitif dan inklusif, serta edukasi dan pelatihan untuk petugas kesehatan, efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan penggunaan kontrasepsi. Baik, adapun bagian dari saran yaitu penelitian ini disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara ajaran agama dan budaya dengan penerimaan kontrasepsi di berbagai komunitas. Penelitian ini harus menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif seperti wawancara dengan pemimpin agama dan survei pada pasangan usia subur. Selain itu, penting untuk meneliti efektivitas pelatihan kultural bagi petugas kesehatan dan dampak keterlibatan tokoh agama dalam edukasi kontrasepsi. Model komunikasi yang sensitif dan inklusif juga perlu diuji, serta pengaruhnya terhadap sikap dan penggunaan kontrasepsi harus diukur. Hasil penelitian ini akan membantu merancang kebijakan dan program kontrasepsi yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi SP dari SGD A6, kami ucapkan terima kasih.